Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tutorial penggunaan aplikasi POP atau Publish or Perish. Jadi POP ini adalah sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk citation analysis. Jadi kita bisa melihat uh, artikel mana yang terkait misalnya ketika kita menulis paper gitu ya. Misalnya topik yang akan kita tulis adalah Islamic Banking begitu. Maka dengan mengetikkan kata kunci Islamic Banking pada aplikasi POP, maka kita akan bisa melihat selama kurun waktu sekian tahun ya, tentang Islamic Banking itu artikelnya siapa yang mendapatkan peringkat sitasi yang dikutip orang yang paling banyak, itu artikelnya siapa misalnya seperti itu. Serta dari aplikasi POP itu kita juga bisa melihat eh, sejak kapan ya, sejak kapan eh, ada publikasi tentang Islamic Banking. Dan sampai saat ini misalnya tahun 2021 sudah ada berapa ratus atau bahkan mungkin berapa ribu artikel yang terkait dengan Islamic Banking seperti itu. Nah, selain itu juga dengan aplikasi Publish or Perish kita bisa mengunduh metadata yang bisa kita sinkronkan atau bisa kita integrasikan dengan aplikasi Mendeley sehingga nantinya dapat mempermudah kita ketika kita akan melakukan citasi dan juga menulis daftar pustaka seperti itu. Baik, langsung saja kita lakukan tutorialnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal aplikasi POP atau Publish or Perish di komputer atau laptop kita. Di sini saya sudah masuk pada Google Chrome ya, browser Google Chrome dan masuk pada Google. Kita ketikkan Publish or Perish download. Oke, kita kata kuncinya seperti itu aja, nggak apa-apa dari Google. Nah, muncul di bagian paling atas di sini, Publish or Perish on Microsoft Windows dari Herzing.com. Herzing.com ini adalah website yang pemiliknya POP ini ya. Nah, kita klik masuk. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Di mana tempat downloadnya? Kita bisa scroll ke bawah. Nah, di bagian download information ini kita bisa mengunduh apa namanya installer installer dari POP itu. Kita klik ini, klik. Nah, kita proses download. Ini filenya cukup kecil, nggak besar, hanya sekitar 1,6 MB ya. Kita klik start. Nah, proses kemungkinan sudah selesai ya. Nah, kita masuk pada tempat pengunduhan tadi. Kalau di laptop saya di menu download, ya program. Nah, di sini ada 3 file karena kebetulan sebelumnya saya juga sudah mendownload ya. Misalnya kita klik yang 3 ini ya, yang ketiga yang terbaru kita download tadi. Kita langsung saja install dengan melakukan double klik pada POP7 setup ini ya, double klik. Oke, mohon maaf, kita ulangi lagi. Double klik. Nah, ya. Di sini ada tulisan, do you want to allow this app to make changes to your device? Ya, tentunya karena kita ingin menginstal ya tentunya kita pilih yes ya. Kita pilih yes. Nah, ini prosesnya. Nah, teman-teman, kalau memang teman-teman akan melanjutkan proses instalasi, silahkan klik next, next, next sampai dengan finish ya. Nah, tapi di sini karena saya tidak melakukan instalasi karena saya sudah ada di laptop saya ini, jadi saya tidak melakukan instalasi ulang begitu ya. Jadi ini saya cancel saja ya untuk saya. Nah, teman-teman silahkan lanjutkan ke bagian next, next, next gitu sampai finish. Yang saya cancel. Oke. Do you want to cancel anyway? Yes. Oke, finish. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, kalau sudah terinstall, maka tampilan yang ada di
layar desktop kita atau layar laptop kita yang publish or perish ini simbolnya adalah H ini teman-teman ya. H ini mungkin singkatan dari horizing.com tadi ya, website pemilik publish or perish tadi. Kemudian bawahnya ada tulisan publish or perish 7 ya. Kita buka dengan double klik. Nah, inilah tampilan dari POP teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa mencari artikel atau referensi dari berbagai sumber. Misalnya di sini ada Crossref, ada Google Scholar, ada Google Scholar Profile, ada Microsoft Academic, ada Scopus, dan juga ada Web of Science ya. Namun yang untuk ketiga akhir ini biasanya dia memerlukan kunci tertentu. Kalau di Scopus itu ada istilahnya API key. Nah, di situ karena kita untuk pemula ya, jadi kita tidak perlu menggunakan yang 3 terakhir ini. Kita cukup pakai yang gratisan saja ya, yang versi free kita dari Google Scholar. Di Google Scholar ini sudah selain banyak dan lengkap juga dia gratis juga ya. Nah, misalnya kita mau mencari artikel yang sesuai dengan tema paper kita atau tema artikel kita ya. Atau tema skripsi atau tesis atau disertasi kita begitu. Kita tinggal klik di sini Google Scholar. Nah, di sini muncul kita bisa mencarinya berdasarkan satu author, dari penulisnya siapa misalnya, boleh bisa. Kemudian dari publication name-nya apa? Kemudian dari title words ya. Jadi umumnya ya kita memasukkannya dari title words ya. Kalau misalnya kita tidak spesifik, belum tahu siapa kira-kira penulisnya begitu ya. Lebih enak itu dari title words ataupun keyword juga bisa. Kemudian di sini kita juga bisa membatasi dari tahun berapa sampai tahun ke berapa. Karena kalau misalnya di sini kita tidak batasi, kita biarkan seperti ini, 00 ini, kemungkinan dia proses searchingnya atau proses pencariannya itu akan sangat lama karena kemungkinan sudah sangat banyak artikel-artikel yang temanya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya tentang Islamic banking misalnya, mungkin artikelnya sudah sangat banyak sekali misalnya begitu ya. Oke. Nah, teman-teman, misalnya langsung saja kita ambil contoh dari title words Islamic banking ya, misalnya. Ya, ini tergantung teman-teman mau nyari tentang apa begitu ya. Nah, di sini saya contohkan Islamic banking, kemudian kita batasi tahunnya ya, teman-teman, biar tidak terlalu banyak begitu. Kita batasi misalnya dari tahun 2016 sampai dengan 2018 saja misalnya begitu ya. Kemudian kita klik search. Nah, ini banyak nih kayaknya nih. Nah, ya toh? Nah, banyak sekali ini. Ini padahal kita sudah membatasi tahunnya dari 16 sampai 18 saja. Nah, kalau seperti ini teman-teman, misalnya kita rasa sudah cukup gitu ya, biar tidak terlalu banyak begitu, kita bisa melakukan cancel ya, cancel saja nggak apa-apa, tidak perlu menunggu sampai selesai pencarian ya. Kita cancel, klik cancel, kemudian oke. Nah, ini hasilnya tadi, ini kita menghasilkan 130 paper teman-teman ya. Dari 2016 sampai dengan 2018, banyak sekali. Padahal tadi kita belum selesai sebetulnya, berarti bisa ribuan mungkin papernya ya tentang Islamic banking. Nah, kemudian kita bisa mengurut, nah kita rank ya, berdasarkan rank. Ini adalah kita urut berdasarkan sitasi terbanyaknya. Jadi artikelnya siapa dengan judul apa yang paling banyak disitasi oleh penulis ya. Ternyata di sini artikelnya M. Iqbal dengan Molyneux ya, dengan judul 30 Years of Islamic Banking, History, Performance, and Prospects. Ya, ini adalah menempati peringkat pertama. Kemudian peringkat kedua adalah artikelnya Hasan dan Aliyu dengan judul A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature. Peringkat 3 ada Islamic Banking Good for Growth ya. Ini tulisannya Imam dan siapa ini? Kodar ya. Yang keempat dan seterusnya. Ini berdasarkan banyaknya sitasi. Jadi memang di sini kita bisa mengetahui ya artikel dari tahun berapa sampai berapa,
kemudian jumlah citasinya yang paling banyak siapa. Jadi kita bisa memilih gitu ya. Kita bisa memilih artikel-artikel misalnya selain sesuai dengan topik kita juga bisa memilih artikel berdasarkan peringkat citasi yang terbanyak ini. Jadi misalnya begini. Nah, kalau sudah keluar hasilnya begini ya, terus kita kan akan mengintegrasikannya atau mensinkronkannya dengan Mendeley Desktop. Dengan Mendeley yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu ya teman-teman. Nah, kita tinggal ini ya, ini diklik misalnya kita milih artikel dengan peringkat 1 ini, klik, kemudian pilih klik kanan, kemudian save result. Save resultnya kita pilih as bibtext ya teman-teman ya. Kita pilih as bibtext saja, klik begini, oke. Misalnya kita mau simpan di mana? Boleh misalnya simpan di D misalnya ya. Nah, ini kita kasih nama apa? Misalnya Islamic Banking 1 misalnya. Kemudian kita save. Terus mana lagi? Kita mau pilih artikel mana lagi? Misalnya yang kedua ini boleh ya. Kita save result lagi as bibtext. Nah, Islamic Banking 2 misalnya ya. Kemudian yang ketiga juga boleh kita masukkan. Misalnya kalau memang itu sesuai dengan yang akan kita tulis ya. Kita save result as bibtext Islamic Banking 3. Nah, untuk contoh mungkin 3 saja cukup ya. Setelah kita save ya teman-teman, kita buka ini tadi ya, Mendeley kita buka. Nah, kita buka Mendeley untuk memasukkan hasil kita ya, hasil metadata yang sudah kita simpan dari POP tadi. Jadi di sini perlu saya sampaikan bahwasanya hasil dari POP tadi itu hanyalah metadata saja. Jadi fungsinya hanya untuk kalau kita sinkronkan dengan Mendeley ya, hanya untuk sitasi dan juga penulisan daftar pustaka begitu. Jadi tidak menyimpan file PDF-nya tidak. Jadi kita tidak bisa membaca file PDF-nya. Nah, karena kan kalau kita simpan file PDF-nya semuanya di Mendeley itu, Mendeley pun kan juga ada apa namanya ya, batas maksimum untuk penyimpanannya, untuk storage-nya itu ada maksimumnya gitu. Kalau kita terlalu banyak memasukkan file PDF di Mendeley tentunya juga akan cepat penuh begitu ya, karena ibaratnya itu juga perpustakaan pribadi kita. Nah, supaya kita masih punya apa namanya storage yang banyak, yang cukup di Mendeley kita tidak perlu masukkan PDF-nya, tapi kita masukkan metadatanya saja, yaitu dengan mengambil dari yang POP tadi gitu ya. Nah, ini misalnya sudah kita masuk ya, sudah masuk di Mendeley kan tadi ya. Kita masuk di Add New ya teman-teman ya. Klik Add New, kemudian Import Library, pilih bibtext. Pilih bibtext. Nah, tadi tempatnya di mana? Di D ya, di D. Kita cari tadi hasilnya. Nah, ini Islamic Banking 1, 2, dan 3. Ini sebetulnya yang 1, 2 tadi sudah pernah saya masukkan di Mendeley saya ini ya teman-teman. Jadi mungkin nggak perlu saya masukkan, cukup yang 3 saja belum ya. Islamic Banking 3, kita klik, kemudian kita pilih open. Nah, kalau misalnya kita mau masukkan tiga-tiganya langsung juga bisa. Kita klik satu, kemudian kita tekan kontrol yang ada di keyboard kita ya. Kemudian klik bawahnya 2 dan 3, kemudian baru open ya. Oke, ini saya akan masukkan yang 3 saja. Saya klik Islamic Banking 3, open. Ini proses upload. Oke, selesai. Nah, yang ketiga tadi ini Islamic Banking Good for Growth ya. Tulisannya Imam dan Podar tahun 2016 ya. Jadi kalau sudah masuk di sini ini di Mendeley-nya, berarti nanti ketika kita mau nulis mau mengutip ya di Microsoft Word ya otomatis sudah ada begitu ya dengan memasukkan di insert citation seperti yang kita pelajari pada tutorial Mendeley beberapa waktu yang lalu seperti itu. Nah,
Jadi begitu. Ini adalah hasil unduhan dari publish or perish. Nah, itu adalah salah satu kegunaan dari publish or perish, yaitu untuk mencari referensi ya dengan mengambil metadatanya saja, kemudian metadata tersebut kita bawa ke Mendeley sehingga kita bisa mudah melakukan sitasi dan juga menulis bibliografi atau daftar pustaka. Dan insya Allah kedua aplikasi ini ya, Mendeley maupun POP ini sangat bermanfaat sekali bagi akademisi ya, bagi dosen, bagi mahasiswa yang mau nulis skripsi, mahasiswa S2, S3, nulis tesis, nulis disertasi, atau mungkin pada saat menulis artikel jurnal seperti itu. Nah, sebetulnya kalau yang POP sendiri manfaatnya selain untuk mencari metadata tadi adalah untuk melakukan citation analysis. Jadi kita bisa tahu tren terkait kata kunci tertentu misalnya dengan Islamic banking ini ya. Mulai dari 2016 sampai 2018 itu ada berapa paper yang sudah terpublikasi. Kemudian citasinya berapa totalnya. Citasi per tahunnya berapa, citasi per papernya rata-rata berapa, begitu. H indeksnya berapa, G indeksnya berapa, dan seterusnya. Ya, baik teman-teman, saya rasa cukup untuk tutorial kali ini tentang penggunaan aplikasi Publish or Perish atau POP dan juga bagaimana mensinkronkan metadata yang kita hasilkan dari unduhan di POP ke Mendeley. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.